Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, update per tanggal 18 Januari 2026, yaitu update untuk pencairan TPG di tahun 2026 Bapak Ibu Guru dan juga TPG THR ya, yang ini juga merupakan sebenarnya hak-hak Bapak Ibu Guru yang sudah semestinya harus sudah didapatkan ya, tetapi masih ada beberapa daerah yang memang belum memenuhi kewajibannya untuk mentransfer hak Bapak Ibu Guru ke rekening Bapak Ibu Guru sendiri ya. Nah, tetapi sekaligus saya nanti akan menjelaskan terkait dengan carry over ya TPG triwulan ketiga dan triwulan keempat ya, yang Bapak Ibu Guru juga banyak tanyakan ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru, menambah penghasilan, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi di video saya ini. Nah, informasi setidaknya ada 4 informasi ya yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu update TPG tahun 2026 ini yang akan dicairkan per bulan ya. Meskipun ini sudah memasuki bulan Januari, tetapi bukan berarti Bapak Ibu Guru sudah akan mendapatkan TPG-nya ya, karena ini masih proses penarikan data dan validasi. Kemudian ada validasi data di Info GTK ya. Kalau Bapak Ibu lihat, semua informasi yang ada di Info GTK itu sudah berubah ya. Jadi tidak lagi menggunakan skema kayak seperti yang kemarin-kemarin tahun 2025 ini ya, 2025 itu. Jadi kalau untuk yang sekarang itu ya dia sudah ada bulanannya gitu. Kemudian untuk status TPG THR dan 2025, jadi terakhir pencairan kemarin ya, hari Jumat tanggal 16 itu ada pencairan untuk tunjangan profesi guru dalam THR dan gaji ke-13 ya, meskipun baru terdeteksi di beberapa daerah dan masih banyak guru-guru yang belum daerahnya yang belum mencairkan tunjangan THR dan gaji ke-13 Bapak Ibu Guru. Dan yang banyak juga ditanyakan terkait dengan TPG triwulan ketiga dan triwulan keempat itu kabarnya seperti apa. Jadi itu sebenarnya sudah masuk ke carry over Bapak Ibu Guru ya. Bagi Bapak Ibu Guru yang TPG triwulan ketiganya belum cair, triwulan keempat maupun kekurangan triwulan keempat itu sudah masuk ke carry over. Jadi besar kemungkinan baru akan dicairkan itu bulan Maret seperti itu. Nah, untuk TPG 2020-2026 yang akan dibayarkan per bulan, jadi pemerintah itu merencanakan TPG itu dibayarkan setiap bulan ya, dan ini sudah disampaikan ya oleh Pak Mendikdasmen sendiri ya di beberapa podcast maupun di depan Presiden di Hari Guru Nasional. Jadi ini bukan berita hoax ya, Pak Menteri sendiri yang menyampaikan. Kemudian Bu Dirjen GTK juga sudah menyampaikan bahwa pencairan tunjangan profesi guru bulanan itu tidak bisa nanti serta-merta serentak semuanya secara nasional Bapak Ibu Guru ya. Jadi bertahap juga, cuman nanti akan terjadi di bulan-bulan tersebut seperti itu. Kemudian data itu harus valid untuk setiap bulan Bapak Ibu Guru. Jadi ini agak sedikit tricky ya menurut saya ya. Nah, kenapa demikian? Kenapa kok tidak dibuat per semester gitu ya? Artinya update datanya itu tidak dibuat per semester, kegiatannya itu tidak dibuat per semester. Kenapa kok harus setiap bulan Bapak Ibu Guru itu harus mengupdate data? Jadi cukup disiplin, harus cukup disiplin Bapak Ibu Guru. Cukup disiplin, harus sering-sering membuka laptopnya karena datanya itu harus valid setiap bulan. Jadi kalau tidak valid, maka pencairannya tidak akan dicairkan Bapak Ibu Guru atau akan tertunda. Nah, ini jika data bermasalah maka bisa tertunda ya. Jadi makanya dibuat per bulan gitu ya. Jadi ini saya juga tidak mengerti kenapa kok idenya itu harus dibuat per bulan gitu ya. Kenapa kok tidak seperti dosen? Dosen itu pelaporannya itu dalam 1 tahun 2 kali. Jadi kegiatan dalam 1 semester itu kan sebenarnya sama aja ya kalau misalnya dibuat kayak seperti dosen ya. Jadi dibuat juga itu per semester. Jadi kegiatannya, jadi pelaporannya itu guru-guru hanya cuma 2 kali gitu. Nah, ini harus tiap bulan gitu Bapak Ibu Guru harus melaporkan. Selanjutnya itu adalah data wajib cek di Info GTK ya. Jadi mulai dari jam mengajar, termasuk beban jam mengajar ya, 24 jam tatap muka itu. Kemudian tugas-tugas tambahan yang lain yang memang untuk meningkatkan
mengurangi atau menambah ya 24 jam tersebut. Kemudian status keaktifan dan kelengkapan data ini juga penting Bapak Ibu guru ya, karena ini berkaitan dengan sekali lagi ya pencairan tunjangan profesi gurunya. Nah, untuk tampilan info GTK, dari tampilannya itu tampilan baru Bapak Ibu guru, sudah saya jelaskan tadi bahwa sepertinya Bapak Ibu guru harus lebih disiplin lagi untuk untuk mengupdate data-datanya di info GTK, karena ini berkaitan dengan pencairan. Jadi saya pikir kemarin itu saya berasumsi bahwa oh ini nanti akan per semester gitu update datanya. Malah ternyata harus tiap bulan Bapak Ibu guru. Jadi ini juga tentu Bapak Ibu guru akan menimbulkan berbagai macam spekulasi ya. Kenapa kok harus diupdate tiap bulan itu gitu ya. Ya meskipun pada dasarnya Bapak Ibu guru nanti akan mendapatkan pencairan tiap bulan ya. Tetapi masalahnya itu adalah tidak semua guru itu memiliki kemampuan untuk mempercepat ya update tersebut gitu. Kemudian terdapat 11 item data. Kemudian beban mengajar ini masih tahap uji coba Bapak Ibu guru ya. Kalau Bapak Ibu lihat di info GTK itu juga masih nol ya, tidak ada beban mengajarnya, tapi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Nah, validasi rekening bank ini penting Bapak Ibu guru ya. Jadi rekening ini harus valid. Kemudian guru harus baru lulus PPG tahun 2025, wajib input rekening ya. Kemudian laporkan ke operator sekolah atau dinas. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru nomor rekeningnya itu tidak benar, maka biasanya akan retur ya. Jadi ini banyak terjadi masalah di tahun 2025 itu lebih kepada rekening bank seperti itu. Nah, untuk peringatan admin ini informasi dari admin ya GTK. Jadi data yang tidak valid itu akan berdampak kepada pencairan tunjangan profesi gurunya. Kemudian penarikan data itu harus lewat sekolah Bapak Ibu guru, kemudian harus berkoordinasi dengan dengan kepala sekolah, operator sekolah, karena ini bersifat wajib ya, terutama untuk operator sekolah, karena kalau Bapak Ibu guru mengalami kesulitan apapun itu segera menghubungi operator sekolah. Itu ya, karena biasanya operator sekolah IT-nya lebih bagus ya, jadi tahu informasi yang akan dia sajikan gitu. Nah, untuk TPG THR 2025 ya serang 100% dalam TPG THR maupun gaji ke-13. Jadi terakhir itu pencairan di tanggal 16 ya untuk beberapa daerah, tapi masih banyak juga daerah-daerah yang memang belum mencairkan ya tunjangan profesi guru dalam THR dengan ke-13. Dan ini kan memang hak-haknya Bapak Ibu guru ya. Sayangnya apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru itu belum direalisasikan oleh daerahnya masing-masing. Jadi ya saya juga agak mempertanyakan ya hal tersebut. Kenapa kok belum direalisasikan gitu loh? Kenapa ada apa gitu? Kalau memang ada keterlambatan dan hal sebagainya, kenapa tidak dijelaskan ke teman-teman guru gitu ya? Nah, selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan kendala di daerah. Jadi masih proses administrasi di pemerintah daerah, terutama ya administrasi tahu sendiri Bapak Ibu guru ya. Kemudian ini bukan kendala dari pemerintah pusat, karena pemerintah pusat itu sudah mentransfer ya ke rekening Pemdanya. Nah, tinggal pemerintah daerahnya yang meneruskan gitu ya. Kemudian guru itu diminta tetap memantau di dinas sendiri ya, termasuk di info GTK-nya. Nah, untuk TPG triwulan ke-3 dan triwulan ke-4 yang belum cair, jadi sebenarnya Bapak Ibu guru itu haknya tidak hilang ya. Meskipun SKTP sudah terbit, nah cuman Bapak Ibu guru bahwa ini sudah masuk carry over ya. Jadi untuk yang TPG triwulan 3, triwulan 4 maupun sisanya itu masuk ke carry over ya. Jadi kalau carry over itu pencairannya kemungkinan bulan Maret. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi ya tidak akan cair di Januari, tidak akan cair di bulan Februari. Nah, kalau ditanya kenapa kok di bulan Maret ya, secara lengkapnya saya tidak tahu Bapak Ibu guru, tapi mekanisme carry over itu seperti itu. Nah, secara kesimpulan TPG tahun 2026 itu akan dibayarkan tiap bulan. Kemudian data info GTK itu harus valid kalau mau mendapatkan TPG-nya.
TPG THR 2025 itu tetap menjadi hak Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru nggak perlu khawatir akan hal tersebut. Kemudian terus pantau info GTK-nya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.